Halo, kami dari kelompok 13 ya, ingin mempresentasikan card game kita yang bernama Story Card. Seperti yang kita tahu kan, dosen memberi kita 4 tugas. Yang pertama itu contraction, kedua dice game, ketiga board game ya, keempat card game. Nah, card game itu tugas-tugas kita ya. Eh, Tugas kita itu membuat eh, sebuah permainan dari card game. Nah, kita membuat permainan itu bernama Story Card. Sebelum mengenal apa itu story card, kita kenalan dulu sih sama teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Ignacio Wibowo dengan NPM 2207117110. Dan saya Rusdi Abel dengan NPM 2207111744. Next bang. Latar belakangnya dibuatnya game ini karena banyak orang-orang kota ya lebih suka bermain games, main Mobile Legends di gadget sendiri-sendiri. Jadi kurang peduli dengan satu sama lain, dengan sekitarnya. Jadi kita buat game ini untuk mendekatkan orang-orang kota biar lebih bersosialisasi gitu. Nah, ini poster kita ya dengan slogan Having Fun, Think Faster. Itu aja sih. Ini, nah, untuk target pemasarannya kita ke 15 tahun ke atas ya. Untuk orang-orang yang lebih ke orang-orang kota. Soalnya orang-orang kota itu lebih suka bermain gadget gitu. Kalau orang-orang desa kan masih suka main-main game-game offline seperti main layangan, main kelereng gitu sih. Jadi kita lebih ke orang-orang kota sih, 15 tahun ke atas yang suka berpikir. Ini melatih otak juga ya. Next bang. Masalah yang perlu dipecahkan ya itu banyak anak zaman sekarang yang lebih memilih bermain game gadget dan sosial media. Jadi mereka itu eh, jadi nggak peduli dengan sekitarnya. Jadi apa ya, lebih no life lah bahasa sekarangnya. Lebih nggak kenal tetangganya siapa gitu. Lebih menutup interaksi sendiri gitu. Next. Nah, sebab masalahnya ya game-game yang sedang viral ya, seperti Mobile Legends, Valorant, Dota, terus Free Fire, game 8 bit gitu kan. Gitu sih sebab masalahnya. Next. Nah, akibat masalahnya kan menjauhkan yang dekat, kurang bersosialisasi satu sama lain. Jadi mereka nggak peduli sih dengan satu sekitarnya gitu. Jadi kita bikin game ini untuk mendekatkan sekitarnya gitu biar lebih bersosialisasi dan lebih hidup lah. Next. Oke, di sini untuk konsep gamenya kurang lebih ada kartu dan ada gambar dalam kartu tersebut. Eh, untuk desain dari kartu tersebut kami membuat dengan background putih dan tepian dengan warna emas seperti itu, dan ada gambar di tengahnya. Gambar-gambarnya akan bermacam-macam, akan ada banyak gambar di kartu-kartu lainnya. Lalu untuk bagian belakangnya atau bagian belakang kartu akan ada background hitam dan masaman dengan garis tepi berwarna emas, dan juga ada tulisan dari game kami yaitu Story Card. Ini adalah beberapa desain yang telah kami ciptakan, yaitu ada gambar gajah juga, yang tadi sirkus, dan yang ketiga juga ada gambar pantai. Nah, dan dari 3 gambar tersebut, pemain akan diminta untuk menceritakan suatu cerita yang mereka buat sendiri. Nanti ada moderator yang akan menilai cerita tersebut apakah itu bagus atau tidaknya. Lalu kita bisa lihat juga dari poster yang tadi telah disampaikan oleh teman saya yaitu Rusdi Abel. Di poster tersebut ada tulisannya having fun and think faster. Faster. Jadi having fun itu
kami ambil karena kami ingin menciptakan game ini agar orang Seru tuh ya? bisa bersenang-senang gitu dengan game yang kami buat. Lalu untuk Think Faster, karena nanti dalam per game tersebut, nanti kami akan memberikan waktu yang cukup sedikit untuk mereka berpikir tentang ceritanya. Oke. Jadi tujuan kami menciptakan game ini adalah untuk mendekatkan orang-orang agar mereka bersosialisasi lewat game yang kami ciptakan. Kami juga menciptakan permainan ini untuk menghilangkan kebosanan dan melatih otak untuk berpikir lebih cepat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kami membuat game ini untuk mendekatkan orang-orang. Jadi orang tuh nggak cuma main gadget doang, nggak main sosial media doang, kumpul-kumpul tuh nggak cuma main sendiri. Jadi kami menciptakan game ini untuk itu. Lalu kami menciptakan game ini juga untuk menghilangkan kebosanan karena ya kalau kumpul-kumpul gitu kan bosan kadang-kadang, jadi kami menciptakan game ini. Dan kami juga ingin melatih otak pemain agar berpikir lebih cepat dan lebih kreatif juga. Oke, untuk rules-nya di sini kami pemain akan mengambil kartu sebanyak 3 buah. Lalu pemain akan diberikan waktu 10 detik untuk berpikir dan setelahnya dia akan menceritakannya kepada yang lain. Jadi di sini untuk peraturan pertama, pemain tuh pertama pokoknya ngambil tiga buah kartu. Lalu dia akan diberikan 10 detik berpikir, setelah 10 detik berakhir, dia akan langsung menceritakan apa yang dia dapatkan dari waktunya tadi itu. Setelah dia menceritakan, mereka akan bergantian selama 1 ronde. Nah, setelah semua pemain selesai di ronde pertamanya, moderator akan memberikan poin sebanyak 2 poin kepada pemain yang dinilai membuat cerita paling bagus. Dan setelah itu akan lanjut ke ronde berikutnya. Jadi nanti akan ada salah satu orang yang akan menjadi moderator di game ini. Moderator yang akan menjadi penentu dan pemberi poin pada permainan ini. Jadi semuanya tuh ada di tangan moderator. Yang menilai cerita seperti saya bilang tadi adalah moderator. Lalu kartu-kartu yang tadi sudah diambil oleh pemain tidak akan digunakan untuk round berikutnya. Jadi akan disingkirkan atau tidak digunakan lagi. Lalu pemain akan bermain sebanyak 5 ronde atau 5 kali. Dan pemain dengan poin terbanyak akan memenangkan game tersebut. Jadi setelah 5 ronde akan dilihat poin terbanyak siapa, lalu dan dialah pemenangnya. Untuk hukuman dari gamenya kami nggak ngasih. Jadi kalau mau ada boleh bebas dari Opsional ya? opsional dari pemain-pemainnya saja. Boleh ditentukan. Lalu untuk minimal pemainnya ada 3 orang dan maksimal 4. Kenapa 3? Karena kami pikir karena kalau 2 itu kurang sengit. Dan kalau lebih dari 4 atau lebih dari 3, itu nanti jumlah kartunya kurang banyak dan juga sistem poinnya akan susah. Jadi kami minimal 3 dan maksimal 4. Dan salah satu jadi pemain tersebut akan menjadi moderatornya. Berikutnya untuk bahan-bahan yang kami gunakan adalah kertas stok untuk bagian kartu deck-nya. Kami menggunakan kartu stok karena kartu ini cukup umum digunakan untuk pembuatan kartu-kartu seperti kartu remi dan lain-lainnya. Kertas stok umumnya cukup kuat dan cukup bagus untuk sebuah kartu. Lalu untuk box-nya kami menggunakan art karton. Kami menggunakan art karton karena art karton itu cukup kuat dibandingkan karton-karton biasanya. Jadi kami menggunakannya agar box-nya tidak mudah hancur dan tidak mudah rusak juga. Jadi biar agar tahan lama lah box-nya. Oke. Lalu berikutnya untuk harga jual, di sini kami mendapatkan harga-harganya dari e-commerce atau toko online. Kami mencarinya dan ini harga yang kami dapatkan. Untuk kertas art karton 400 GSM itu harganya 1.945.
kami di sini berpikir untuk menggunakan tiga lembar. Dan untuk kertas cardstock-nya itu 3.500. Di sini kami berpikir untuk menggunakan 10 lembar. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dengan lain-lainnya, kurang lebih harganya itu harga modalnya adalah 48.000. Dan di sini kami akan mengambil keuntungan sebanyak 7.000. Jadi kami akan menjual kartu ini dengan harga Rp55.000. Lalu untuk future development-nya, di sini kami berpikir untuk menambahkan lebih banyak kartu dan varian gambar dalam permainannya, agar pemain tidak mudah bosan dengan game kami juga. Jadi kami akan mencoba lebih banyak memberikan gambar-gambar yang lebih unik dan lebih seru dan lebih menantang lagi. Juga kalau ngomong-ngomong tentang kelebihan dari game kami, yaitu game kami akan menumbuhkan kreativitas dan juga menambahkan fast thinking. Jadi kreativitas dan kecepatan dalam berpikir yang juga akan dilatih dalam game kami ini. Baiklah, terima kasih. Terima kasih.